Yeah, you check. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haisa Maru, Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 22. Baik, di sini saya akan sedikit mengoreksi dan sekaligus menjelaskan apa itu public speaking. Dan di sini saya akan mengoreksi salah satu public figure yang ada di Indonesia, yaitu Maudy Ayunda. Dan tujuan saya sih sebenarnya bukan mengoreksi ya, karena saya bukan siapa-siapa, dan di sini juga saya masih awam dalam pengetahuan, bukan awam ya, masih minim, kurangnya ilmu pengetahuan. Sebelum saya masuk ke tentang public speaking, saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu public speaking. Public speaking sendiri adalah sebagian seni dari proses penyampaian pidato di depan publik dan seni komunikasi yang efektif yang melibatkan audiens atau pendengar. Baik, teman-teman, di sini kenapa saya memilih salah satu public figure yang ada di saya, yaitu Maudy Ayunda. Saya sangat tertarik dengan cara beliau dalam menyampaikan pesan, yaitu dengan public speakingnya beliau itu sangat saya tertarik karena mudah dipahami, mudah diserap, dan mudah disentuh, mudah menyentuh. Dan di sini beliau mengatakan bahwa dalam penyampaian atau dalam berpublic speaking yang baik dan benar, beliau mengasih tips. Ada 5 tips dari beliau. Yang pertama itu, kita harus menguasai dulu poin yang perlu kita sampaikan kepada audiens kita. Nah, ketika kita udah menguasai poin apa yang harus kita sampaikan kepada audiens, nah di situ kita sudah menguasai yang dimana kita sudah menguasai materinya dan menyampaikannya itu secara lugas atau secara nyaman kepada audiens. Itu yang pertama. Terus yang keduanya itu gunakan body language. Body language itu bahasa tubuh, gunakan bahasa tubuh. Nah, kita bukan hanya mengetahui atau mendalami tentang poin penting yang perlu kita sampaikan, tapi kita juga perlu gaya bahasa kita. Bukan gaya bahasa ya di sini. Gaya tubuhnya kita, postur tubuhnya kita dalam berpublic speaking. Audiens itu akan tertarik bukan hanya apa yang kita sampaikan, tapi audiens juga akan mengerti dengan gerak tubuh yang kita sampaikan kepada audiens sendiri tanpa berkomunikasi. Audiens itu sudah paham apa yang kita maksud dan apa yang kita sampaikan. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga itu kenali audiens. Nah, di sini ini poin penting juga teman-teman sekalian. Kita tuh menjadi seorang public speaking, kita harus kenali audiens kita itu seperti apa. Nah, ada banyak tipe audiens dalam kita menyampaikan sebuah public speaking atau sebuah pidato di ranah-ranah publik. Di sini ada audiens yang dimana suka atau tertarik dengan apa yang kita sampaikan dalam faktor karena kita itu bisa mengenali mereka dengan baik. Kita mengenali mereka dari apa yang mereka suka dalam cara kita menyampaikan materi, apapun itu. Nah, kalau kita di sini sudah mengenali audiens kita yang seperti apa, maunya mereka seperti apa, dalam konteks maunya mereka ini yang bisa kita lakukan, bisa kita terapkan, dan kita bisa lakukan itu. Nah, ketika kita sudah mengenalkan audiens kita yang seperti itu, maka dalam hal kita menyampaikan sebuah public speaking itu akan nyambung, berkesinambungan. Dalam arti kita itu interaksinya bagus karena kita udah mengenal nih audiensnya kita ini seperti apa. Nah, kita mudah dalam kita menyampaikan sebuah pidato atau pesannya kita yang kita sampaikan kepada audiens. Itu poin yang ketiga ya teman-teman. Yang keempat itu berinteraksi dengan audiens. Setelah kita kenali audiens kita ini, kita perlu interaksi. Dalam konteks kita harus tanya kabar nih, misalnya audiensnya itu, kamu tuh dari mana? Kamu tuh hobinya apa? Kamu tuh kerja di mana? Kita harus perlu berinteraksi dengan audiens kita, karena dalam hal ini kita bisa membangun kedekatan kita sama audiens kita, supaya dalam kita menyampaikan sebuah pidato atau pesan yang kita sampaikan kepada audiens itu masuk. Kita masuk, pesan yang kita sampaikan itu masuk dengan
apa yang kita sampaikan itu mereka paham dan mereka ngerti, terus mereka tuh suka ketika kita menyampaikan itu, mereka suka dengan apa yang kita sampaikan. Nah itu tujuan kita yang keempat itu berinteraksi dengan audiens. Itu yang keempat ya teman-teman. Terus yang kelima itu jangan memakai filler word. Filler word itu maksudnya kata-kata yang kita untuk menghilangkan grogi kita itu. Filler word itu maksudnya kata-kata yang misalnya kita ini kan grogi dalam menyampaikan sebuah pesan kepada komunikator kita nih, kepada komunikan kita grogi, kepada audiens kita grogi. Nah di sini kita harus tidak boleh menggunakan kata filler word. Filler word itu maksudnya itu filler word ya teman-teman. Itu maksudnya filler word itu yang sering terjadi atau sering yang mengalami oleh para public speaking dalam hal karena dia itu grogi. Jadi mereka itu jadi ini ada 5 tips yang disampaikan oleh Maudy Ayunda untuk menjadi seorang public speaking. Dan di sini saya sangat tertarik ketika beliau menyampaikan dalam sebuah event yang ada di Indonesia itu, beliau pernah berpidato di depan publik. Dan di situ ketika saya mendengar apa yang disampaikan oleh beliau, saya sangat mudah pahami karena apa yang disampaikan beliau sendiri itu sangat masuk. Dan bahasa-bahasa yang disampaikan beliau itu bahasa-bahasa mudah untuk dipahami. Dan juga penting teman-teman, kita dalam menyampaikan sebuah pesan atau kita dalam public speaking tuh gunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh audiens. Karena apa teman-teman? Enggak semua audiens itu menguasai bahasa yang kita gunakan. Misalnya kita juga dalam sebuah public speaking nih menggunakan bahasa Inggris. Setidaknya walaupun kita menggunakan bahasa Inggris, kita harus menerjemahkan apa yang kita maksud. Karena apa? Semua audiens yang hadir itu bukan semuanya paham dengan bahasa Inggris yang kita guna, dengan bahasa-bahasa istilah asing yang keren untuk anak-anak sekarang. Jadi dalam menyampaikan sebuah pesan atau dalam kita berpidato itu setidaknya kita itu kita paham situasi sekitar kita yang sebelum kita menyampaikan itu kita harus kenali, kita kuasai, sehingga dengan itu kita mudah dalam arti berinteraksi, mudah dalam menyampaikan, kita kenal audiens kita seperti apa. Nah itu kita perlu ya teman-teman. Sebelum kita menyampaikan sebuah pesan itu kita kenali dulu, kita kuasai dulu apa yang kita sampaikan nanti. Dan itu perlu dan sangat penting untuk menjadi seorang public speaking. Itu yang disampaikan oleh Maudy Ayunda. Dan saya di sini bukan Maudy Ayunda ya teman-teman. Saya hanya bukan mengoreksi juga ya, hanya sedikit kesan sama beliau. Dan saya itu nggak ada koreksi ya terhadap public speaking beliau. Saya hanya menyampaikan dari maksud dan tujuan beliau itu sebenarnya public speaking seperti ini loh. Kita sebelum menjadi seorang public speaking kita harus menguasai dia punya step-stepnya, ciri-cirinya apanya sebelum kita menjadi seorang public speaking atau sebelum kita itu untuk public speaking gitu ya teman-teman. Jadi saya itu bukan mengoreksi, intinya kayak memasukkan pendapatnya saya tentang public speaking seorang public figure yaitu Maudy Ayunda gitu. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga saya sendiri yang menyampaikan dan teman-teman yang mendengar dan melihat menonton video saya, dan saya akan upload di TikTok, di YouTube. Semoga kalian paham. Kalau kalian gak paham juga gak apa-apa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya manusia biasa aja, masih dalam proses tahap pembelajaran, masih minim knowledge-nya. Jadi kalian harus maafkan saya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.